Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bukan kesempatan kali ini berarti ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar mengenai manajemen pembiayaan di bank syariah. Mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya bahwasanya teman-teman masih punya tugas untuk melakukan resume materi, berarti 2 minggu lagi ya. Nanti tugasnya bisa dikirim ke iKelas. Kalau memang nggak, kita harus berusaha memanfaatkan fasilitas yang sudah ada disediakan oleh kampus. Jadi coba nanti untuk tugas kita coba kirim ke iKelas, tapi memang kalau ternyata nanti iKelas itu ada kendala, nanti teman-teman bisa ngirim langsung ke email saya yang kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pembiayaan di bank syariah. Tetapi sebelumnya kita akan sedikit flashback nih. Kemarin kita sih sebenarnya sudah belajar ya. Nah, apa sih itu bank syariah? Berdasarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Nah, kita masuk dulu ke landasan hukum perbankan syariah ya. Sebenarnya ini kemarin kita juga sudah bahas, tetapi kita flashback sedikit biar nanti teman-teman bisa ingat. Oh iya, untuk struktur organisasi, kebetulan kan di mata kuliah ini saya memang untuk jenis-jenis di mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah saya tidak masukkan. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang untuk mata kuliah manajemen dana bank syariah. Kalau memang teman-teman pengen lihat, maksudnya di situ sudah lengkap mengenai struktur organisasi yang ada di perbankan syariah. Karena saya asumsinya teman-teman itu sudah mendapatkan materi tentang struktur perbankan, struktur organisasi di perbankan syariah itu pada saat teman-teman belajar pengantar perbankan. Tapi kalau memang teman-teman nanti tertarik untuk mengetahui yang saya sampaikan di bagian organisasi dan struktur di perbankan syariah, nanti teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, ada beberapa landasan atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Antara lain yang satu yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu paten ya. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah. Dan khusus untuk perbankan syariah itu nanti ditambah dengan fatwa DSN MUI. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, di mana hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan, baik konvensional maupun syariah, harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Di antara lain yang pertama, segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi yang menjadi dasar adanya perbankan syariah itu salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Selanjutnya kita masuk ke dalam undang-undang yang mengatur perbankan syariah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Nah, intinya dalam undang-undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank berkeadilan rakyat, di mana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan Islam untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya sebagai bank konvensional.
Kayak gitu. Terus untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan berkreditan rakyat khususnya berada pada pasal 6, serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13. Jadi sebenarnya untuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan 1992 ini, jadi bank umum itu boleh mempunyai dual banking system atau dua sistem dalam satu perbankan, satu sistem konvensional dan satu sistem syariah. Jadi belum ada istilah spin-off nih di sini. Jadi bank umum itu masih bisa dua-duanya dijalankan. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, di mana dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank syariah, bank berbasis syariah, di mana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat aturan serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional bank syariah. Nah, yang terakhir yang masih digunakan pada sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana undang-undang inilah yang lebih spesifik di antara peraturan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang Indonesia itu perkembangan bank syariahnya itu sudah semakin pesat. Untuk itu ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Mulai dari bab 1, pasal 1, bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah, di mana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian daftar, itu di pertemuan kemarin saya menjabarkan mengenai runtutan dari landasan operasional bank syariah. Ya. Terus ada juga rincian per bab dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nanti ada rinciannya bab 1 bahas apa, sampai dengan bab 13. Tidak hanya itu, di dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasanya dalam usaha menjalankan fungsinya bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi Islam, seperti mudharabah, wadiah, musyarakah, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai Islam. Nah, yang menjadi peraturan selanjutnya yang menjadi dasar hukum selanjutnya adalah Peraturan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank Indonesia menjadi bank sentral atau bank utama di Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur berjalannya bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja bank syariah di Indonesia, antara lain yang pertama, PBI nomor 9 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah. Yang kedua, ada Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah tentunya adalah Al-Quran. Di sini saya mengambil beberapa ayat yang memang menjadi dasar pendirian dari bank syariah. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya selengkapnya. Ada juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Ada juga Quran Surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jangan lupa dihafalkan, ketika kompre biasanya ditanyakan. Nah, selain undang-undang tadi, kita juga yang menjadi landasan operasional di perbankan syariah itu ada fatwa DSN MUI. Di sini fatwa DSN MUI itu sudah sangat lengkap ya, mulai dari produk tabungan atau penghimpunan dana sampai dengan produk penyaluran dana. Contoh fatwa DSN MUI nomor 1 membahas tentang giro. Artinya kan itu membahas mengenai funding atau penghimpunan dananya. Nah, untuk pembiayaan ada fatwa DSN MUI nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 111, nomor 113, ada 115 itu tentang contohnya nomor 7 tentang pembiayaan mudharabah, nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah. Nanti kalau teman-teman butuh lebih lengkapnya tentang DSN akan saya berikan. Kebetulan saya punya koleksinya tapi bentuknya PDF. Oke. Nanti kalau itu ya.
Jangan lupa ingatkan saya untuk sharing mengenai fatwa DSM MUI ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pembiayaan di bank syariah. Jadi secara garis besar ketika kita berbicara mengenai bank syariah, nanti itu bank syariah kan sebagai kayak bank itu kan mempunyai fungsi intermediasi ya. Jadi bank itu menjadi penengah antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Di mana ketika kita berbicara mengenai bank syariah akan ada sahibul mal, itu artinya orang-orang yang menitipkan dana ke bank syariah, itu biasanya dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah, dan nantinya bank syariah juga akan menyalurkan kembali dana tersebut. Berarti bank syariah itu akan menyalurkan kepada mudorib atau orang yang menjalankan usaha atau orang yang membutuhkan pembiayaan dengan dua prinsip. Yang pertama ada prinsip bagi hasil, yaitu akadnya ada mudharabah sama musyarakah, dan yang kedua menggunakan prinsip jual beli. Ada murabahah, salam, dan istisna. Saya yakin deh teman-teman di sini pasti sudah paham apa itu wadiah, mudharabah, murabahah, terus salam, istisna, musyarakah. Tapi nanti kita juga belajar lagi kok. Maksudnya ini gambaran secara garis besar bahwasanya peran bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi di mana bank syariah itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Nah, pada mata kuliah kali ini kan kita belajar mengenai pembiayaan di bank syariah. Berarti nanti kita fokus pada bank syariah sebagai penyalur dana, di mana nanti penyaluran dananya itu menggunakan prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli. Nah, apa sih manajemen pembiayaan bank syariah? Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal memberikan fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayainya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke-25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau yang dipersamakan berupa 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa dalam bentuk ijarah mutahiyyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat, ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, ataupun dengan bagi hasil. Maaf ya kalau sedikit berisik, kebetulan saya lagi di kantor. Ambil jam istirahat. Nah, untuk jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah, yang pertama ada pembiayaan modal kerja syariah, yang kedua ada pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, dan pembiayaan berdasarkan takeover, serta ada juga pembiayaan letter of credit. Kita bahas satu-satu ya, kita masuk ke pembiayaan modal kerja syariah. Di mana pembiayaan modal kerja syariah secara umumnya dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, pembiayaan modal kerja mudharabah,
Yang kedua, pembiayaan modal kerja istisna. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja salam. Yang keempat, pembiayaan modal kerja murabahah. Dan yang kelima, pembiayaan modal kerja ijarah. Di mana pembiayaan modal kerja dengan prinsip mudharabah, di mana pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara peranan dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembiayaan keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Paham lah ya, mudharabah itu seperti apa? Jadi nanti berdasarkan kesepakatannya. Satu sebagai shahibul mal, satu sebagai mudharib. Nah, yang kedua ada pembiayaan modal kerja istisna, di mana istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pesanan buat pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan dan penjualnya. Yang ketiga, ada pembiayaan modal kerja salam, di mana salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Teman-teman udah paham ya mengenai perbedaan antara istisna dan salam? Saya yakin sudah lah. Nanti kita bahas lagi sih. Maksudnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih rinci lagi. Yang keempat, ada pembiayaan modal kerja murabahah, di mana murabahah adalah perjanjian jual beli antar bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dan yang terakhir ada pembiayaan modal kerja ijarah, di mana ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam bentuk tertentu sesuai dengan tertentu melalui pembayaran sewa. Selanjutnya ada pembiayaan investasi syariah, di mana pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal berikut antara lain. Yang pertama, imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk uang. Bahan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dibanding dengan keuntungan. Yang ketiga, badan-badan usaha yang memberikan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank. Nah, untuk pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha atau pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah yang pertama untuk pengadaan barang-barang modal seperti pengadaan mesin, pengadaan alat produksi seperti itu. Terus yang kedua mempunyai perencanaan yang matang dan terarah, dan yang ketiga berjangka waktu menengah dan panjang. Jadi kalau untuk pembiayaan investasi itu jangka waktunya menengah sampai panjang. Masih ingat pembiayaan menengah, pendek dan panjang? Pendek dulu ya. Pembiayaan pendek, menengah dan panjang. Semoga masih ingat. Ada di manajemen keuangan juga soalnya kalau itu. Nah, setelah pembiayaan investasi kita masuk ke pembiayaan konsumtif syariah, di mana pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di mana kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Terus yang kedua, ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan lain sebagainya. Nah, menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pembiayaan konsumen dengan akad murabahah, pembiayaan konsumen dengan akad IMBT, ijarah mutahiyyati tamlik, pembiayaan konsumen dengan akad ijarah, pembiayaan konsumen dengan akad istisna, dan pembiayaan konsumen dengan akad qard plus ijarah.
Nah, dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dulu ya, apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembiayaan barang atau jasa. Yang kedua, jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau good in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika bentuk good in process, jadi masih dalam proses, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam, jadi pesanan dulu. Tapi jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Jika pembiayaan tersebut dimaksud untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah menggunakan pembiayaan ijarah atau sewa. Selanjutnya ada pembiayaan sindikasi, di mana pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu proyek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Nah, pembiayaan sindikasi memiliki tiga bentuk. Yang pertama, led syndication, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek yang dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua, ada klub deal, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tetapi di antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal, di mana masing-masing bank membiayai satu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut. Jelasnya, hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif. Nanti bisa saya contohkan. Jadi kalau lead syndication itu contohnya ada sebuah proyek perumahan nih, proyek perumahan. Terus ternyata ada beberapa bank yang melakukan pembiayaan sindikasi. Jadi contohnya nih, ada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, dan Bina Amanah Satria, kayak gitu contohnya. Nah, jadi nanti salah satu dari bank tersebut yang mempunyai persentase pemberian modal paling tinggi akan menjadi leader. Contohnya, ternyata BRI Syariah dia itu dari persentase modalnya dia itu punya 60% dari modal. Berarti sementara yang lain dari BCA, dari BNI Syariah, dari Bina Amanah Satria itu hanya sebesar sekitar 15-20%-nya saja. Artinya, Bank BRI Syariah di situ sebagai leader. Tetapi nanti ketika terjadi keuntungan atau kerugian, dibagi berdasarkan proporsi berapa besarnya modal yang ditanamkan. Tetapi ingat, leadernya itu ya BRI Syariah. Jadi secara bersama-sama kayak gitu membiayai modal tersebut. Sedangkan untuk klub deal atau kelompok secara berkelompok-kelompok yang tadinya contohnya gini, BRI Syariah membiayai tentang pengadaan barangnya, terus pengadaan barang produksi, terus ternyata BNI harus BCA Syariahnya melakukan pembiayaan untuk penambahan proyek kayak gitu. Jadi ada suatu bagian-bagian tertentu dan setiap bagiannya itu pembiayaannya itu dipegang oleh satu bank kayak gitu. Nah, ketika bagian produksi dengan bagian pengembangan itu kan saling berkaitan. Nah, disitulah peran koordinasinya dari antar bank. Jadi apa ya, hubungan antar bank BNI Syariah dengan BCA Syariah itu hanya sebatas koordinasi saja agar proyeknya tetap berjalan dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah subsyndication, yaitu bentuk sindikasi yang di antara satu bank dengan satu
dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan bekerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Kalau tadi ada hubungan koordinatif, kalau ini nggak ada. Seperti itu. Nanti sebenarnya kita di bagian-bagian akhir akan membahas pembiayaan sindikasi secara lebih detail. Selanjutnya ada pembiayaan berdasarkan take over, di mana pembiayaan ini adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang masih berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Nah, contohnya, dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank melakukan pengambil alihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan card disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Terus, setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antar nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non-syariah yang berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Contohnya nih, Tuan A mempunyai pinjaman di bank BRI, tetapi karena dia ingin mengadakan transaksi yang sesuai dengan syariah, dia itu menginginkan kreditnya itu atau pembiayaannya itu yang dari BRI itu dipindah ke BRI Syariah atau ke BNI Syariah. Berarti nanti dia mengajukan pembiayaan ke bank BNI Syariah, terus nanti dari pihak BNI Syariah itu biasanya memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada nasabah tersebut untuk melakukan pelunasan di bank BRI. Setelah itu dari bank BRI perhitungan piutangnya atau pembiayaannya dialihkan ke BNI Syariah. Seperti itu. Jadi pemindahan kayak gitu. Nah, dan yang terakhir, kayaknya sih ini yang terakhir, coba saya lupa. Pembiayaan yang terakhir adalah pembiayaan letter of credit, di mana pembiayaan letter of credit adalah bentuk pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan letter of credit dapat menggunakan beberapa akad. Untuk pembiayaan letter of credit impor berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 34, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan letter of credit impor adalah wakalah bil ujro dengan qard, murabahah, salam atau istisna, dan murabahah. Wakalah bil ujro dan murabahah, musyarakah, dan wakalah bil ujro dan hawalah. Adapun untuk pembiayaan letter of credit ekspor, berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 35, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan letter of credit impor adalah wakalah bil ujro dengan qard, wakalah bil ujro dengan murabahah dan musyarakah, dan baik dan wakalah. Ini salah nggak ya saya? Kayaknya ini salah deh. Yang nomor 35 itu buat ekspor, yang nomor 34 itu buat impor. Nanti diralat dulu ya. Nah, ternyata memang beneran yang terakhir. Nah, dari penjelasan tadi, nanti kalau memang masih ada yang kita diskusinya pindah ke Google Meet atau enggak di WA Group. Nanti teman-teman bisa sharing kira-kira dari penjelasan tadi apa yang belum jelas, biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng dan kita belajar bareng. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih waktunya dan jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di kelas. Semoga kita diberi kesempatan untuk berjumpa di kelas. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf untuk ada sedikit kesalahan tadi, tapi nanti sebelumnya akan saya ralat, maksudnya akan saya perbaiki. Dan sekian dari saya. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan minggu depan, video minggu depan semoga lebih baik lagi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu ya.